Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Winna Elvira Barutarigan dari kelas Pendidikan Biologi E 2019 NIM 4192141004 dan dosen pengampu yaitu Bapak Halim Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Apakah teman-teman tahu apa itu ekosistem? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dapat teman-teman lihat di gambar. Berikut adalah gambar dari ekosistem. Adanya cahaya, udara, produsen, konsumen, air, dan ada juga pengurai. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Berikutnya, yaitu mengenai komponen-komponen dari ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen biotik dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam lingkungan ini, terdapat hubungan-hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Bahkan terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun contoh interaksi antar makhluk hidup yaitu tumbuhan sebagai protista berperan sebagai produsen, hewan dan manusia berfungsi sebagai konsumen, sedangkan mikroorganisme dan jamur sebagai decomposer. Berikutnya yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup atau benda mati. Walaupun begitu, keberadaan komponen ini hampir tidak memengaruhi secara langsung keberadaan dan penyebaran organisme tertentu. Adapun contoh dari komponen abiotik adalah suhu, air, kelembapan, angin, pH atau derajat keasaman, garam-garam mineral, topografi, dan energi atau radiasi. Berikutnya, kita masuk ke jenis-jenis dari ekosistem. Jenis ekosistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ekosistem darat, yang kedua yaitu ekosistem perairan, dan yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem ini berlangsung di daratan dan berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, kelembapan, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Adapun berdasarkan letak geografis, ekosistem darat dibagi menjadi 6 bioma, yakni gurun, padang rumput, taiga tundra, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Berikut dapat teman-teman lihat dari gambar, ini merupakan ekosistem darat. Lalu yang kedua yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari, substrat, dan jumlah materi terlarut. Jika kandungan garam terlarut sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar, dan jika kadar garam tinggi, dikenal sebagai ekosistem laut. Adapun contoh ekosistem laut adalah pantai, dan air tawar adalah danau. Organisme yang hidup di air dibedakan menjadi plankton, nekton, neuston, perifiton, dan bentos. Berikut adalah gambar dari ekosistem perairan, dapat teman-teman lihat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ekosistem buatan. Ekosistem yang terakhir ini adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya akuarium, tambak,
ternak atau peternakan, dan ladang. Berikut adalah gambar dari ekosistem buatan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Berikutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan apa sih kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang pertama, yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan. Kebakaran hutan dan penebangan liar akan menghancurkan tanaman langka dan akan menghilangkan habitat hewan. Ini dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna. Ekosistem akan rusak ketika hujan turun karena tidak ada lapisan pepohonan, sehingga tanah akan terbawa hujan dan akan menimbulkan banjir dan longsor. Yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Pembuangan sampah akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Sampah juga akan menyebabkan kerusakan pada tanah dan meracuni hewan di air. Lalu yang ketiga yaitu perburuan liar binatang, di mana perburuan akan membuat binatang punah atau berkurang dan menyebabkan gangguan pada ekosistem. Misalnya, bila rusa dan babi hutan berkurang, maka populasi harimau juga akan terganggu. Lalu yang keempat, yaitu praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Praktik penangkapan ikan seperti penggunaan cantrang, pukat harimau, racun ikan, dan bom ikan akan sangat merusak lingkungan laut dan membuat kelestarian flora dan fauna terancam. Metode ini akan membunuh ikan kecil yang belum berkembang dan menghancurkan terumbu karang. Lalu yang terakhir yaitu perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa dan produk satwa seperti gading gajah dan kulit harimau sangat mengancam kelestarian hewan. Perdagangan satwa akan menjadi pemicu utama perburuan ilegal hewan yang dilindungi. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.